Dulu saya pernah ditanya orang, "Pak, kenapa gereja Protestan rayakan Natal kok sebelum 25 Desember?" Terus saya tanya dia, "Kenapa tidak boleh?" Dia bilang, "Pak, kalau rayakan Natal sebelum 25 Desember, Yesus lahir prematur." Gimana cara jawabnya, saudara? Hmm? Secara logika masuk ya, Yesus lahir prematur. Saya bilang, "Pak, mau rayakan tanggal berapa, bulan berapa, Yesus sudah tanda petik tua mestinya, karena sudah lahir 2000 tahun yang lalu, betul nggak? Jadi bukan urusan prematur." Hanya dia terdiam dan dia mulai mikir, susah ya. Ada gereja tidak rayakan Natal sebelum tanggal 25. Padahal tanggal 25 itu bukan tanggal Yesus dilahirkan. Bulan Desember itu bulan dingin. Yesus dilahirkan dibungkus dengan lampin. Ini membuktikan bukan musim dingin. Kalau musim dingin dibungkus dengan jaket dia. Kedinginan dia ya. Kalau di daerah Israel kalau lagi musim dingin itu dinginnya minta ampun. Nggak mungkin bayi hanya dibungkus dengan lampin. Oke? Nah, hari ini saya akan melanjutkan khotbah di KU yang kedua tentang nyanyian malaikat. Tadi di pagi saya sudah membahas tentang nyanyian manusia. Ini menarik ya. Sekarang saya ajak kita melihat di dalam kitab Lukas. Lukas pasal yang kedua di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Hanya kekristenan yang menghasilkan musik-musik dan lagu-lagu yang terbanyak. Meskipun di dalam kitab suci, alat musik pertama kali diciptakan oleh orang non-Kristen. Alat musik pertama di dalam kitab Kejadian dihasilkan dari keturunan Kain. Mari kita lihat alat musik ini ya. Di Kejadian di pasal yang keempat, keturunan Kain ada yang namanya Lamek yang bapak poligami. Kejadian 4 ayat ke-19, Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Keturunan dari Kain tidak melibatkan Tuhan di dalam semua silsilah. Silsilah Kain tidak mencantumkan ada nama Tuhan di dalam pemberian nama anak atau di dalam kisah hidup di dalam keturunan daripada Kain. Sedangkan keturunan dari Set ini mencantumkan ada Tuhan yang bekerja di dalam. Nah, kita lihat penemuan alat musik pertama di alam semesta dihasilkan oleh keturunan Kain, yaitu dari jalur Lamek. Untuk apa alat musik ini ditemukan? Ini adalah kubu dari Kain yang Tuhan perintahkan mereka harus berserak, lalu mengisi bumi di dalam zaman Adam, penuhi bumi, berarti semua keturunan harus pergi memenuhi bumi. Tapi Kain tidak mau, Kain mendirikan kota. Kota di zaman dulu tidak perlu, karena manusia belum banyak. Kain mendirikan kota artinya tidak mau serak, tidak mau pergi. Ini adalah ciri orang di zaman dulu yang melawan Tuhan, yaitu tidak mau serak. Kain dirikan kota, nanti di zaman Menara Babel, dirikan Menara Babel supaya kami tidak berserak. Nah, lihat diam jalurnya Kain, itu dirikan kota. Berarti ada kubu. Untuk menjaga kubu, perlu ada prajurit. Maka keturunan Kain ini menghasilkan alat-alat perang.
Alat-alat yang sangat tradisional dihasilkan di dalam kubu ini dan akan dipakai menjadi senjata-senjata perang. Kalau kubu sudah ada, senjata sudah ada, berarti militer harus kuat dan semua bangsa identik dengan pesta pora. Satu bangsa kalau pergi berperang, kalau sudah menang, pasti pulang, lalu dansa-dansa, nyanyi-nyanyi, lalu minum-minum. Untuk nyanyi, perlu didampingi alat musik. Maka kita lihat keturunan Kain menghasilkan kota, dari jalur Kain, dirikan kota. Lalu nanti keturunannya menghasilkan alat-alat perang, menghasilkan alat-alat musik. Dan ini keturunan yang tidak melibatkan Tuhan, ini keturunan yang kalau kita pakai istilah non-Kristen. Lalu kita lihat Menara Babel dirikan oleh keturunan yang melawan Tuhan. Kalau begitu, keturunan yang menghasilkan teknologi yang terbaik, apakah tidak dari jalur orang percaya? Kalau semua dihasilkan oleh jalur non-percaya, bagaimana dari jalur orang percaya? Alkitab membuktikan dari jalur orang percaya menghasilkan satu teknologi yang luar biasa, bukan untuk keperluan kubu atau kota atau satu silsilah, tetapi untuk seluruh umat. Itulah teknologi menghasilkan bahtera. Jadi beda yang non-Kristen, dirikan kota untuk jaga keamanan sendiri. Dirikan semua untuk kubu sendiri. Alat perang untuk menjaga diri sendiri. Lalu musik untuk menghibur sendiri. Dari jalur orang percaya diwakili oleh Nuh, dirikan bahtera untuk keselamatan bagi banyak orang. Dan binatang-binatang Tuhan izinkan nanti masuk ke dalam bahtera, dan ini teknologi yang tidak dihasilkan oleh orang non-percaya. Nah, dari sini kita menemukan ada kubu orang percaya dan kubu orang yang tidak percaya. Kubu orang yang tidak percaya menghasilkan musik-musik, sedangkan kubu orang percaya pasti akan menghasilkan musik yang sangat agung. Tadi di KU1 saya sudah bahas nyanyian manusia, sekarang saya tidak singgung itu. Nanti kalian cari rekamannya ya. Nah, yang saya mau bahas sekarang adalah nyanyian malaikat. Beda nyanyian manusia dengan nyanyian malaikat. Nyanyian manusia adalah pencetusan jiwa karena Tuhan menyelamatkan. Lalu Tuhan yang sudah menyelamatkan, lalu pergumulan hidup mengikuti Tuhan, jatuh bangunnya seseorang, mereka cetuskan iman mereka melalui lagu-lagu yang mereka gubah. Maka dari satu lagu, kita bisa membaca rohani dari si pengarang. Dari satu lagu, kita bisa mengetahui kesedihan mendalam dari diri orang itu. Lalu, bagaimana dengan nyanyian malaikat? Perhatikan di dalam kitab suci, Tuhan melibatkan malaikat. Di hari penciptaan sampai hari kejatuhan, kita melihat dari pasal 1, pasal 2, lalu masuk ke pasal ketiga, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dosa, muncul tema malaikat, yaitu kerub dengan pedang yang menyala-nyala. Tuhan memakai kerub, lalu memakai simbol kerub, sampai selesai perjanjian lama, simbol kerub masih dipakai, bahkan masuk sampai ke dalam zaman PB. Kerub dengan pedang yang menyala-nyala. Lalu malaikat ini sudah kembali, lalu Tuhan masukkan tema kerub ini di dalam ukiran. Maka waktu kemah suci didirikan, tabir yang memisahkan ruang suci sama maha suci, itu ada gambar kerub. Untuk menyatakan manusia lu mau kembali ke Tuhan, ingat ada kerub. Ingat kisah penciptaan. Itu kemah suci. Setelah kemah suci, ada bait suci. Bait suci didirikan melalui dasar miniaturnya kemah suci. Maka tetap ada gambar kerub di bait suci. Lalu malaikat terus muncul di dalam perjanjian lama. Dan sekarang kita akan menyoroti malaikat muncul di dalam tema Injil. Kenapa Tuhan memakai malaikat muncul di dalam tema Injil?
Inti dari Injil adalah Kristus. Di dalam seluruh titik-titik kairosnya Kristus, khususnya tema Injil, di situ muncul malaikat. Heran. Yesus sebelum dilahirkan, ini malaikat diutus. Kenapa Tuhan memakai malaikat? Dari PL sampai ke PB, Tuhan tidak mengutus nabi-nabi lagi, 400 tahun tidak bersuara lagi, maka siapa yang menyuarakan berita Injil? Kitab PL berhenti di dalam menantikan satu tokoh yang akan datang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan tokoh itu adalah orang yang akan mirip seperti Elia. Roh dan kuasa Elia ada pada orang ini. Jadi itu nubuat yang sangat penting, menantikan tokoh ini tiba selain menantikan Mesias. Waktu Tuhan berdiam 400 tahun, tidak ada lagi manusia yang Tuhan pakai untuk mewartakan apapun, dan Tuhan memakai malaikat. Sebelum Yohanes Pembaptis dilahirkan, Tuhan memakai malaikat Gabriel untuk menyampaikan berita kelahiran anak yaitu Yohanes Pembaptis kepada Zakaria. Karena tidak ada manusia lain yang Tuhan pakai sebagai nabi, karena Yohanes Pembaptis nanti akan disebut nabi yang terakhir yang menubuatkan tentang Kristus. Maka malaikat memegang peranan yang sangat penting. Malaikat diutus untuk janji kelahiran Yohanes Pembaptis. Lalu malaikat juga diutus pada saat nanti Yesus akan dilahirkan, yaitu pada saat Maria dan pada saat Yusuf yang belum hidup sebagai suami istri, yaitu tidur bersama seperti suami istri yang sah, mereka masih di dalam masa tunangan. Masa tunangan sudah disebut suami istri, tapi belum boleh tinggal serumah. Dan malaikat muncul di dalam mimpi kepada Yusuf. Malaikat muncul ketemu sama Maria untuk memberitakan Yesus akan dilahirkan. Nah, ini tema Injil. Tema Injil, ini tema Kristus dilahirkan. Malaikat bicara kepada Zakaria, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Ini pun tema tentang Injil. Karena Yohanes Pembaptis akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi di masa awal di dalam kitab PB, waktu Tuhan sudah tidak memakai nabi-nabi, Tuhan memakai malaikat. Nanti setelah itu kita melihat peranan malaikat terus muncul di dalam titik kairos tema Injil. Setelah Yesus diberitahukan akan dilahirkan. Sekarang hari H Yesus dilahirkan. Malaikat muncul. Nah, itulah yang kita akan bahas, nyanyian dari malaikat. Sebelum Yesus dilahirkan, malaikat muncul. Hari H Yesus dilahirkan, ini malaikat muncul. Ini titik inkarnasi. Lalu Yesus dicobai. Ini tema penting. Karena sebelum Yesus melayani, dia harus lolos dari pencobaan iblis ini. Dan waktu Yesus dicobai, di dalam Injil Markus dicatat, malaikat-malaikat melayani dia. Jadi titik-titik yang sangat penting, di situ Alkitab catat muncul malaikat. Sebelum lahir, hari H lahir, lalu pencobaan. Lalu sebelum ditangkap, ini mewakili tema kematian, yaitu di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, Yesus sangat-sangat sedih, karena ini masa yang sangat berat untuk dia. Murid-murid dia tertidur, dan saat itulah Alkitab catat, malaikat ada di situ. Jadi saat di Taman Getsemani, ada malaikat. Ini tema kematian, di mana cawan ini harus dia minum, kehendak Tuhan atau kehendak dirinya. Itu pergumulan yang sangat berat, tema itu ada malaikat di situ. Lalu waktu Yesus bangkit, ini ada tema malaikat juga. Waktu Yesus bangkit, tema malaikat. Waktu Yesus naik ke surga, tema malaikat. Yesus datang kali kedua, ada malaikat juga.
Jadi malaikat adalah saksi kedatangan Kristus, lalu saksi pencobaan Tuhan Yesus, dan saksi pergumulan di Taman Getsemani, yang waktu itu semua murid tertidur, yaitu 3 murid inti, dan saksi kebangkitan, saksi kenaikan, dan saksi kedatangan. Wah, ini saksi dari dunia roh, dan peranan malaikat ini sangat penting. Oke, hari ini saya akan kembali memfokuskan tentang nyanyian ini. Nyanyian malaikat dicatat muncul di dalam kitab Lukas tadi. Mari kita lihat. Lukas memasukkan nyanyian yang sangat penting. Ada yang memasukkan 4 nyanyian manusia dan 1 nyanyian malaikat. Ada yang hanya mengkaitkan 2 nyanyian manusia dan 1 nyanyian malaikat. Ada yang mengatakan hanya 2 nyanyian manusia, tidak ada nyanyian malaikat. Nah, sekarang kita akan melihat alasan mengatakan 4 nyanyian manusia, 1 nyanyian malaikat. Lihat di kitab Lukas, pasal yang pertama di ayat 42, nyanyian pertama disebut nyanyian Elizabeth. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku, dan seterusnya. Nah, ada yang mengatakan ini adalah nyanyian. Kalau ini nyanyian, berarti ini disebut nyanyian yang pertama. Lalu perhatikan nyanyian yang kedua, yaitu nyanyian Maria di ayat ke-46. Oke. Lalu nyanyian yang ketiga, ayat 67, nyanyian Zakaria. Nah, lalu mereka menganggap yang Simeon juga adalah nyanyian. Ayat ke-28 pasal kedua. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Memuji, nyanyian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi. Jadi ada 4 nyanyian manusia, lalu yang malaikat yang tadi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Oke? Ada yang mengatakan, oh hanya 2 nyanyian. Yaitu hanya nyanyian Maria dan nyanyian Zakaria. Dan yang malaikat dianggap juga nyanyian. Ada yang mengatakan, oh enggak, hanya Maria dan Zakaria, yang malaikat bukan. Karena yang malaikat tidak disebut itu nyanyian. Mari kita lihat di pasal yang kedua, yang mengatakan ini bukan nyanyian. Di Lukas pasal yang kedua, di ayat ke-13. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Ini tidak disebut mereka menyanyi, tetapi memuji Allah, lalu katanya. Kita kalau memuji, tidak tentu harus ada not, betul nggak? Maka mereka mengatakan, ini bukan nyanyian. Nah, kalau kita perhatikan dengan lebih teliti, kita lihat sekarang nyanyian Maria di Lukas pasal yang pertama. Ayat 46, lalu kata Maria. Ini juga kata, saudara. Jadi kalau mau konsisten, ya betul, ini bukan nyanyian Maria. Karena kata, mestinya. Lalu bernyanyilah Maria. Nah, langsung kita tahu ini nyanyi, betul nggak? Tapi dia pakai kata. Sekarang lihat di ayat ke-67 yang Zakaria. Zakaria penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya. Nubuat di dalam PB itu berkhotbah. Jadi kalau mau dikaitkan dengan ini nyanyian atau bukan, melalui kata ini, kata nyanyi muncul atau tidak, berarti yang nyanyian Maria juga bukan nyanyian. Yang Zakaria juga bukan nyanyian. Tetapi di dalam komentator secara luas, mereka anggap yang Maria ini nyanyian. Maka disebut tema Magnificat, dan lagu untuk mengenang dari ayat ini begitu banyak yang kita bisa dengar di YouTube. Apa artinya Magnificat? Magnificat diambil dari ayat ke-46. Pasal yang pertama, jiwaku memuliakan Tuhan. Atau lebih tepat, jiwaku membesarkan Tuhan. Magnificat mengandung arti seperti magnify. Kita perbesar dia. Handphone ada satu menu perbesar. Kenapa kita perbesar? Karena ada kecil yang tidak terbaca, kita perlu perbesar.
kita pakai kaca pembesar, kita masih ambil lagi. Tapi handphone bisa perbesar untuk melihat yang lebih kecil. Jadi di dalam nyanyian Maria ini, dia mau memperbesar sesuatu. Apa yang dia mau perbesar, apa yang dia mau zoom, yaitu tentang Kristus. Tadi di pagi saya sudah bahas nyanyian dari manusia ini berfokus kepada Kristus. Dan nyanyian Maria zoom perbesar tentang Tuhan yang menyelamatkan, itu tema Kristus. Nyanyian Zakaria juga tema tentang Kristus. Nah, sekarang kita kembali ya. Saudara mau percaya ini nyanyian Maria, terserah. Ini hanya kata-kata Maria, terserah. Mau percaya nyanyian Zakaria, terserah. Ini hanya kata-kata Zakaria, terserah. Tapi secara luas mereka percaya ini nyanyian pujian Maria, lalu nyanyian pujian Zakaria, dan ada juga yang mengatakan ini nyanyian pujian dari Simeon. Oke? Nah, intinya adalah teksnya. Tadi di kaul 1 saya sudah katakan, Tuhan tidak mewahyukan not dan nada. Tuhan mewahyukan teksnya. Berarti Tuhan membuka kesempatan kepada seluruh bangsa, silakan temukan dan buat nada sesuai dengan karakter dari bangsa masing-masing. Kalau kalian dari Sunda misalnya, maka nada-nada Sunda dan not-not irama Sunda keluar. Tapi teksnya firman Tuhan. Tuhan tidak mematok notnya, sehingga seluruh dunia harus not yang sama. Tuhan mematok teksnya, karena teks berisi firman. Amin. Nada hanya pendamping. Nada kalau tidak ada, kita baca teks sudah mendapatkan iman. Nada kalau ada, ini membantu penyerapan firman. Waktu kita nyanyi, kita lebih tersentuh kalau didampingi dengan ada nada. Maka ada orang nyanyi, matanya awalnya masih terang benderang. Ayat pertama masih terang benderang. Ayat kedua sudah basah kuyup dia. Kenapa bisa basah kuyup? Pada ayat itu dia baca terus. Karena nadanya mendukung teksnya. Maka akhirnya orang meneteskan air mata. Misalnya kita baca ya. Hadirkah kau waktu disalib? Kita dengar biasa ya. Hadirkah kau waktu Tuhan disalib? Biasa. Sekarang dibuat nadanya. Hadir kau waktu Tuhan disalib. Langsung beda ya. Katanya sama, tapi disertai dengan nada. Akhirnya nada membuat teks menyerap lebih ke dalam. Ditambah lagi penyanyi yang sungguh-sungguh rohani baik, maka dari dia berkata-kata di dalam nyanyian, kita dengarnya langsung tersentuh. Hadir kau waktu Tuhan disalib. Oh. Kata oh, saya bilang, oh. Nggak ada yang tergerak ya. Oh, nggak tergerak. Tapi, oh. Langsung nuansanya lain. Nah, sekarang kita kembali ya. Tuhan kasih teksnya, karena teks ini isinya firman. Nah, tadi pagi saya sudah katakan, lagu dikaitkan dengan nyanyian baru. Dan lagu harus disebarkan sampai ke ujung bumi. Nanti kalian dengarkan penjelasan yang panjang di situ. Nah, sekarang kita akan melihat Tuhan menaruh berita Injil di mulut malaikat. Karena semua nabi sudah Tuhan tidak pakai, karena 400 tahun Tuhan diam, Tuhan menanti-nanti Yohanes Pembaptis yang akan berkata-kata tentang Injil. Tetapi waktu itu Yohanes Pembaptis belum dilahirkan. Maka nubuat tentang Yohanes Pembaptis dikatakan oleh malaikat. Tapi Papa Yohanes Pembaptis tidak percaya, maka dihukum bisu. Lalu jarak Yohanes Pembaptis sama Yesus jaraknya 6 bulan. Jadi waktu Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis sudah 6 bulan, malaikat sekarang muncul kepada si Maria. Jadi Yohanes Pembaptis belum dilahirkan. Kepada Maria berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan Tuhan masih pakai malaikat. Dan waktu Yesus dilahirkan. Yesus dilahirkan, dia jarak 6 bulan sama Yohanes Pembaptis.
Yohanes Pembaptis masih baby dan Yesus hari itu dilahirkan. Belum ada nabi, karena nabi terakhir mesti menunggu Yohanes Pembaptis umur 30 tahun baru dia boleh berkhotbah. Maka Tuhan memakai malaikat. Di hari H Yesus lahir, malaikat Tuhan pakai untuk mewartakan tentang Kristus di dalam kitab Lukas. Mari kita kembali ke kitab Lukas pasal yang kedua tadi. Perhatikan ini keluar dari malaikat di pasal yang kedua di ayat ke-10. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Injil adalah berita sukacita untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, ini sebutan yang sangat penting yang Yesus akan miliki. Dan Yesus yang belum dilahirkan, Yesus yang sudah dijanjikan dari jauh-jauh hari, di dalam perjanjian lama sudah sebut julukan-julukan kepada Kristus. Penasihat ajaib, Raja damai, dan yang lain-lain. Dan pada saat Yesus hari H lahir, di sini kita lihat malaikat berkata, dia ini juru selamat. Dia ini Kristus, artinya Mesias, dan dia ini Tuhan. Lalu, berita tentang Yesus yang dibungkus dengan lampin. Ini kepada gembala. Lalu ada kor besar. Nah, ini adalah nyanyian yang sangat besar. Kalau ini bukan nyanyian, hanya kata, kirim malaikat tidak usah banyak, saudara. Bayangkan ya, presiden mengutus, misalnya 3.000 orang datang. Lalu yang bicara cuma satu. Boros tiket pesawat. 3.000 orang berdiri, yang ngomong cuma satu. Sudah ngomong selesai pulang. Ngapain yang begitu banyak datang? Kalau hanya ngomong kirim 2-3 orang sudah selesai. Kalau ini hanya perkataan, dan bukan di dalam tema nyanyian, maka tidak usah kirim bala tentara sorga untuk datang waktu bicara tentang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kalau hanya teks yang dibacakan, hanya 2 malaikat sudah cukup atau 1 sudah cukup. Tapi ini bala tentara sorga, berarti ini pasti diutus semua yang datang memberitakan berita yang sama, dan inilah teks yang disisakan untuk kita bisa baca. Jadi ini adalah nyanyian yang sangat agung. Setiap hari Natal kita mengakui ada nyanyian malaikat. Kita nyanyi lagu apa? Dengarlah malak. Malak itu malaikat. Jadi malaikat nyanyi, saudara. Nah, sekarang kita lihat nyanyian malaikat berbeda dengan nyanyian manusia. Nyanyian manusia, dia memuji Tuhan, lalu ceritakan pelepasan yang Tuhan kerjakan. Lalu nyanyian malaikat bukan karena pengalaman spiritual dia mengikuti Tuhan, lalu cetuslah satu nyanyian dari malaikat. Lalu kesedihan dari malaikat, cetuslah satu lagu kesedihan malaikat. Tidak ada. Kalau yang manusia, doa pada waktu sesak, doa pada waktu pagi, doa pada waktu malam, karena pergumulan iman mengikuti Tuhan. Malaikat nggak ada pergumulan itu, maka nggak ada nyanyian seperti itu. Jadi malaikat punya nyanyian langsung to the point kepada Kristus. Dan isi dari nyanyian mereka tidak membahas bagaimana Kristus membebaskan dia, bagaimana Tuhan melepaskan dia. Karena dia tidak pernah alami pembebasan. Malaikat dicipta itu semuanya baik, lalu ada yang memberontak. Yang memberontak itulah yang disebut setan. Maka yang setan dan pengikutnya sudah dipisahkan, yang baik-baik bersama dengan Tuhan. Yang baik-baik ini tidak ada kemungkinan jatuh ke dalam dosa lagi, karena Tuhan sudah tutup kemungkinan untuk jatuh ke dalam dosa lagi. Kalau tidak, nanti ada malaikat yang jatuh, turun lagi, usir lagi. Ada malaikat yang dibawa bertobat, naik lagi, hanya naik turun, ya kacau balau. Yang sudah jatuh ke dalam dosa, tidak ada keselamatan lagi.
Tidak ada pertobatan yang Tuhan berikan untuk kembali bersama dengan Tuhan. Sudah pisah selama-lamanya. Yang belum jatuh, yang tidak jatuh, itu bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Maka mereka tidak pernah alami bagaimana rasakan berdosa lalu ditebus. Pak Tong mengatakan malaikat berdosa tidak alami keselamatan karena dosanya di dalam dunia kekekalan, maka dosanya kekal. Di dalam dunia roh, dunia kekal, mereka berdosa melawan Tuhan, maka dosanya kekal. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam dunia berdosa, itu dunia sementara, maka dosanya bisa diampuni. Dan Kristus yang menjadi jalan keselamatan. Jadi beda kita sama malaikat yang baik, kita yang juga sudah diselamatkan yang disebut orang benar, beda dengan malaikat yang baik, kita pernah diselamatkan, pernah jatuh dalam dosa, pernah alami maut menimpa kita, tapi Tuhan kasih anugerah keselamatan hidup yang kekal. Maka kita bisa bersyukur. Kita alami pembasuhan melalui darah Kristus, kita diampuni oleh Kristus, tapi malaikat yang baik tidak pernah rasakan khasiat dari pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib. Mereka tidak bisa bersyukur. Tuhan terima kasih atas darah Yesus yang membasuh mau sebut dosa, dia nggak ada dosa. Doa nggak jadi. Terima kasih atas pengampunan Kristus, dia mikir lagi, gua nggak berdosa kok. Mereka di dalam dunia roh itu sudah tidak ada lakukan dosa karena sudah bersama-sama dengan Tuhan dan kelak kita akan bergabung di sana dan tidak ada dosa lagi. Jadi saudara jangan khawatir ya. Nanti kalau sudah di sorga, lama-lama ada setan lagi, ada buah lagi, dicobain lagi, jatuh lagi, dibuang lagi ke bumi, lalu ulang lagi sejarah. Tidak ada itu ya. Kita sudah di situ selama-lamanya. Dan tidak ada lagi yang namanya setan di situ, tidak ada lagi yang disebut ada pohon kehidupan yang baik dan jahat. Itu semua ada di situ, itu semua konteksnya ada di bumi. Tuhan taruh dua pohon di tengah-tengah Taman Eden, itu konteksnya di bumi. Di sana tidak ada yang namanya setan, oke? Sekarang kita kembali, nah Tuhan memakai malaikat yang baik, maka malaikat baik di dalam mengeluarkan nyanyian, tidak pernah kita bisa temukan bagaimana mereka rasakan pengampunan dari Tuhan. Mereka langsung bicara to the point tentang Kristus. Mari kita lihat doktrin dari kalimat malaikat di dalam nyanyian ini. Di Lukas pasal yang kedua di ayat ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Doa atau nyanyian dari manusia selalu diawali dengan pujian kepada Tuhan terlebih dahulu. Berseru kepada Tuhan, lalu dikasih penjelasan siapakah Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi, itu keterangan untuk Tuhan. Nah, banyak orang Kristen waktu berdoa memunculkan semua kehebatan Tuhan, tapi tidak signifikan. Contoh ya, kita mau makan nih. Terima kasih ya Tuhan pahlawan perang yang sudah mengalahkan musuh. Pada mau makan itu. Apa hubungannya, emangnya gua rebut sama musuh nih makanan ini, maka Tuhan pahlawan perang. Lalu kalau misalnya doa, kita doanya kepanjangan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau tidak ada Tuhan turunkan hujan. Petani tidak tanam. Kalau tidak ada padi, petani mau tanam apa? Pada doa makan. Begitu amin, ayamnya sudah hilang semua. Orang sudah ambil makan di meja sebelah dia. Kelamaan dia. Di dalam kalimat-kalimat Paulus dalam pendahuluan surat-surat, waktu dia memuji Tuhan, dia sebut Tuhan sebagai apa? Nanti penjabaran dari suratnya berhubungan dengan sebutan yang dia sebut di atas. Misalnya kalau saya sebut Tuhan begitu baik kepada saya, maka nanti penjelasannya akan mengarah ke kenapa saya sebut Tuhan baik. Kalau saya sebut Tuhan begitu berkuasa, nanti penjelasannya adalah tema Tuhan sangat berkuasa. Maka kita lihat kalimat untuk memuji Tuhan itu tema yang sangat penting. Tadi kita sudah bahas di KU yang pertama. Di dalam nyanyian memuji Tuhan yang sudah melepaskan mereka dari maut, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan. Sedangkan malaikat kita lihat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi,
di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wah, kalimat ini menghubungkan dunia sorga dan dunia bumi. Dunia sorga sama dunia bumi ada koneknya, saudara. Dulu orang selalu berpikir, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di satu wilayah yang kita tidak mungkin bisa ke sana. Dan wilayah itu juga tidak membawa Tuhan bisa ke sini. Karena gap sangat jauh. Dunia supranatural dengan dunia natural ada gap. Maka tidak mungkin bisa. Sebaliknya ada kepercayaan yang lain. Dunia spiritual itu bergabung dengan dunia nyata. Maka dunia nyata semua ada dewa-dewanya. Nanti gunung ada dewanya, Tuhan tidur di situ. Laut ada dewanya, Tuhan punya kerajaan ada di laut. Laut sungai ada, laut cecak ada, kucing ada. Ini menggabungkan yang jauh sekarang ada. Maka manusia kemana-mana selalu bertemu sama ilah-ilah. Dan tidak boleh bunuh binatang, kalau bunuh satu, ibarat saya bunuh satu ilah. Ini konsep yang tidak benar ya. Nah, kita punya konsep Allah itu jauh, tapi Allah yang transenden juga Allah yang imanen. Dia jauh juga dia yang datang. Nah, saudara perhatikan, connect antara atas sama bawah, itu connect-nya harus melalui Kristus. Yesus mengatakan tidak mungkin ada orang yang bisa ke sana kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Tidak mungkin lu naik kalau Yesus tidak turun. Kau bisa naik karena Yesus yang turun membawa engkau naik. Jadi kita lihat doktrin naik sama turun. Ini jalur PP yang sangat penting. Kita kenapa bisa naik? Karena yang dari sana turun, dia bawa kita dan pasti sampai. Saya waktu khotbah KKR saya berkata begini. Siapa yang bisa membawa kita ke surga? Syaratnya cuma satu, sederhana. Nggak usah rumit-rumit. Kalian bisa bawa saya ke kampung halaman saya, ke tempat sekolah saya, ke warung di mana saya kecil pernah makan, yang bisa bawa saya silakan bawa saya. Pasti tidak bisa, karena kalian tidak datang dari kampung saya. Satu-satunya cara kalian bisa ke tempat saya, di sekolah di mana saya sekolah, di warung di mana saya makan, adalah saya yang harus datang ke kampung kalian, bawa kalian ke kampung saya, ke sekolah saya, dan pasti tiba. Dan saya tidak mungkin bisa ke rumah kalian kalau kalian tidak bawa saya ke sana. Kalian tinggal di situ, kalian bisa bawa saya ke situ. Sekarang, sederhana ya. Siapa bisa bawa kita ke surga? Dia harus datang dari surga. Saya mau bawa kalian ke surga? Tidak bisa, karena saya tidak tahu di mana itu. Dia yang dari surga datang, dia tahu jalan ke sana dan pasti masuk, amin. Maka kuncinya adalah dari sana. Bagaimana mengerti yang di sana. Mengerti yang di sana harus clear, baru bisa mengerti yang di bawah. Maka pujian kepada Tuhan harus tepat dulu. Dari iman yang tepat kepada Tuhan yang tepat, barulah bisa beres semua yang di bawah. Kalau relasi bawah sama atas belum tepat, kita memandang dunia ini menjadi lain. Sekarang ada orang memandang dunia penuh dengan pesimis. Karena koneksi dia sama Tuhan ini belum clear. Maka kacamata dia adalah kacamata dunia. Kalau kacamata dia masih dunia, dia belum connect dengan kacamatanya Tuhan. Kalau connect dengan kacamatanya Tuhan, maka dia akan memandang dari atas ke bawah. Maka koneksi ini sangat penting, saudara. Waktu kita memuji Tuhan, memuji ilah. Ilah kalau salah, maka aplikasi untuk dunia menjadi salah. Kalau Tuhan yang kita sembah betul, maka kita akan aplikasikan ke dalam dunia ini menjadi benar. Maka kita lihat kemuliaan bagi Allah, ini mesti beres dulu yang di atas, barulah kita bisa memandang bumi dengan benar. Damai sejahtera di bumi. Bumi ada damai sejahtera? Bumi tidak ada damai sejahtera, saudara. Lalu kenapa disebut damai sejahtera di bumi? Sejak dari zaman Adam jatuh ke dalam dosa, dengan berpeluh engkau akan cari rezekimu. Semak duri akan dihasilkan bagimu. Ada damai sejahtera? Yang ada stres.
Hei wanita, susah payah mengandung, kubuat sangat banyak. Mau anak mau, tapi susah mengandung. Enek-enek sampai hari ini, betul nggak? Susah ya. Lalu ada damai, perang, 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 perang. Abraham tiba di tanah Kanaan. Oh, nanti zaman Lot, Lot diperangi, ditawan. Bangsa bangkit melawan bangsa, perang. Lapar, banjir. Dunia ada damai? Dunia tidak mungkin ada damai. Betul. Maka sekarang datanglah damai. Kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Raja Damai. Nah, perhatikan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jikalau ini sudah clear, barulah kita bisa lihat pekerjaan Kristus di dalam dunia ini. Jadi Kristus yang datang lahir di palungan, ini bukan kehinaan. Ini kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yesus yang ada di tempat yang maha tinggi harus disembah dengan kacamata Yesus ada di tempat yang maha tinggi. Meskipun dia sudah menjadi manusia, dia tetap harus dihargai Allah yang maha tinggi. Amin. Kegagalan orang-orang di dalam zaman ini dan zaman Alkitab melihat Yesus dari kacamata lu orang desa, orang Nazaret, tidak mungkin Nabi keluar dari Galilea. Lu lahir di palungan, enggak mungkin. Masa Mesias kayak begini? Mereka menilai dan memberi kehormatan kepada Tuhan Yesus berdasarkan kacamata dari bumi. Kita memandang Kristus berdasarkan kacamata dari sebelum dia inkarnasi. Amin. Yesus pernah mengatakan, kau akan tahu jikalau aku mengatakan kepadamu, aku sebelumnya datang dari sana. Dia punya kuasa yang luar biasa, maka waktu dia datang, kehormatan kepada dia tetap harus sama seperti di atas. Itulah yang dilakukan oleh orang Majus. Orang Majus mempunyai sikap menghormati Tuhan Yesus bukan melihat yang di bumi ini. Kalau melihat yang di bumi, anak tukang kayu, kirim pakai gosen saja, COD. Kalau ketemu oke, kalau tidak balikin gitu ya. Ngapain capek-capek ngantar? Ini anak kecil yang dilahirkan ini, sekarang kami bos-bos orang penting ngantar. Ayo siapa yang mau ngantar hadiah kado untuk satu anak, lalu jalan kaki lama, mau? Kasih tahu saya. Dan mereka jalan kaki, ada yang memperkirakan mungkin 1 tahun, mungkin bisa lebih. Karena Herodes tanya, kapan bintang itu tampak? Dan kalimat mereka, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Berarti dia cek tanggal berapa, bulan berapa, dia cek. Kok lama kali kau jalan? Kemana saja kau? Setelah interogasi, Herodes menemukan angka Yesus sudah berumur 2 tahun ke bawah. Dan mereka datang menghargai papa dan mamanya Yesus atau menghargai Yesus. Tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia orang kasih kado ke anak karena menghargai si anak. Semua menghargai papa dan mamanya. Kita kalau kerja di satu perusahaan, lalu perusahaan itu mempunyai karyawan 10.000. Dan bos besar kita sudah nikah 10 tahun tidak punya anak. Mendadak tahun ini dapat anak dan besok mau lahirkan misalnya. Lalu semua staff, semua pemimpin-pemimpin, manajer-manajer sudah kumpul, kita akan beli kado. Waktu kita beli kado, kita beli karena lihat si bayinya atau lihat si bosnya. Kalau lihat bayinya, kasih mainan aja. Nang gitu kan. Kasih balon-balonnya aja, kasih mobil-mobilan. Nggak ada orang kasih hadiah kepada anak bos, mobil-mobilan. Apalagi gunting kuku yang 5.000, saudara. Kasihnya besar, mahalnya luar biasa. Bukan karena kita hormat kepada bayi ini. Kita lihatnya si papanya, betul nggak? Nggak pernah ada bayi yang terima karena bayi dihargai. Orang hargai papa, orang hargai mama karena bos besar ini. Sekarang, Yesus punya papa, tukang kayu. Berarti hadiah paling cocok, kasih kayu dan balok. Tapi heran, kasih emas, kemenyan, dan mur kepada keluarga miskin. Karena apa? Memberi kehormatan kepada Kristus, bukan melihat Kristus yang lahir sebagai manusia yang tidak bisa berdaya, tapi menghargai Kristus yang datang sebelum
semua ada. Amin. Yohanes Pembaptis juga sama. Dia telah ada sebelum aku. Aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi menghargai Kristus bukan lihat yang sekarang ini, tapi sudah menerobos yang sebelumnya. Nah, inilah iman kekristenan. Kita kenapa sulit kabarkan Injil kepada orang tertentu? Karena mereka menilai Kristusnya adalah Kristus yang apa? Yesus yang lahir. Dari mana? Perempuan muda tidak bersuami tapi punya anak, anak haram. Mana mungkin Allah dari anak haram? Allah kok punya anak? Terus melihat yang di bumi, melihat yang di bumi. Mereka tidak memantau sampai kekekalan. Karena gagal koneksi sama atas. Maka untuk dapatkan koneksi ke atas, itu mesti via Kristus. Yesus pernah mengatakan tidak pernah ada orang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan anak tunggal Bapa dialah yang menyatakan, di dalam Kristus tersembunyi semua rahasia hikmat Tuhan. Maka kelahiran Kristus mengkonek dunia yang ada di sini dengan yang ada di sana. Maka waktu Kristus datang dalam dunia ini, dia terus menerangi hati orang-orang yang berdosa, nanti satu persatu yang sudah diterangi. Mereka baru bisa mengerti Bapa yang mengutus Yesus. Kenapa orang Yahudi tidak bisa menjadi Kristen? Karena menolak Bapa yang mengutus Kristus. Konsepnya mereka memandang ke atas. Nggak mungkin Bapa mengutus Yesus, salah connect sama atas. Kita connect sama atas. Dan Yesus berkata, kalau kau percaya Bapa yang mengutus aku, mengapa kau sekarang menolak? Aku diutus oleh Bapa. Kalau kau percaya aku, kau pasti percaya Bapa yang utus aku. Kalau kau percaya Bapa yang sama dengan aku, maka kau percaya Bapa itulah yang mengutus aku. Tapi kenapa tidak percaya? Dasar memang bapakmu setan. Maka kau nggak ngerti, kira-kira gitulah. Nah, perhatikan connect sama atas, ini yang sangat penting. Jikalau tidak, kita doa pun semua ngaco. Kita doa, Bapa, atasnya kosret. Karena belum terkonek. Maka karena belum terkonek, kita doanya tidak tembus sampai ke atas. Lalu kalau sudah connect, tapi doktrinnya salah. Alkitab katakan, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Jadi sudah Kristen, tapi doanya tidak bisa dijawab karena salah berdoa. Karena teologi doa dia koslet. Maka peranan jalur ke atas, ini sangat penting. Jalur ke atas ini muncul di dalam kitab Kejadian, yaitu atas, baru bawah, ini tema gereja. Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian, lihat di pasal yang ke-28, ayat ke-12. LAI waktu tulis ini salah, saudara ya. Kejadian 28 ayat 12, maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Di dalam terjemahan yang lebih tepat dan bahasa asli, bukan turun naik, tapi naik turun. Jalur ke atas, lalu jalur turun. Dan Kejadian 28, inilah tema rumah Allah. Ayat ke-17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Ini connect antara atas sama di bawah. Naik, turun. Nah, saya tidak membahas yang Kejadian. Sekarang kita kembali ya. Nyanyian malaikat langsung mengkoneksikan dua dunia ini melalui Kristus. Karena tema Kristus dilahirkan, langsung tema koneksi ini terjadi. Karena Allah menjadi manusia. Allah yang dari jauh sekarang ada tinggal bersama-sama. Dan Yohanes memakai tema tabernakel. Firman menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Tabernakel, saudara. Nah, perhatikan tema tabernakel di dalam tema Perjanjian Lama. Allah beserta dengan umatnya. Allah ada di tengah-tengah umatnya. Maka kemah suci waktu didirikan, Tuhan tetapkan nanti mereka yang berkemah itu nanti akan mengelilingi
kemah suci. Sebelum ada kemah suci, mereka berkemah silakan. Waktu berhenti silakan berkemah. Tapi waktu kemah suci sudah ada, semua Tuhan sudah set. Di sisi timur itu 3 suku. Suku apa saja? Di sisi barat suku apa saja? Di utara suku apa saja? Di selatan suku apa saja? Jadi Tuhan tetapkan di 4 penjuru, itu artinya semua mengelilingi kemah suci. Dan Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Lalu terus mereka memandang Tuhan yang ada di tengah-tengah umatnya. Mereka terus connect sama tiang awan, tiang api yang memimpin. Jikalau tiang awan, tiang api itu berhenti, mereka pun berhenti. Saudara perhatikan ya, pergerakan mereka connect sama Tuhan. Begitu sudah connect sama Tuhan, mereka mengikuti. Oh sudah jalan, mari kita jalan. Kalau tidak connect Tuhan, mereka connect sama yang lain, Tuhan sudah jalan, mereka ketinggalan. Dan gosong dia nanti. Mereka harus tetap connect kepada Tuhan. Sudah connect kepada Tuhan, barulah mereka tahu apa yang mereka harus kerjakan, saudara. Kita berdoa, kuncinya adalah connect kepada Tuhan. Waktu sudah connect kepada Tuhan, barulah kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Koneksi ini sangat penting. Saudara, kalau telepon A sama si B ini, koneksi kalau terputus, saudara nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Karena yang dia dengar sama yang sekarang dengar semua tidak jelas, terputus-putus. Koneksi ini harus clear dulu. Dan koneksi yang clear, karena manusia sudah jatuh, hanya bisa dipulihkan melalui kedatangan Kristus. Maka Kristus datang akan memberikan damai. Dialah yang akan memperdamaikan kita dengan Bapa. Dan dia perantara antara kita sama Bapa. Dan tangan dia memegang kita, dan tangan dia ada di sisi Bapa. Dan dia yang menyambung semua jalur yang sudah terputus sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, ini semua di dalam nyanyian malaikat yang begitu dalam, saudara. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di bumi tidak ada shalom, saudara. Yerusalem, kata Yerusalem ada shalom, tetapi Yerusalem sampai hari ini kota yang terus diperangi, yang banyak tentara pegang senjata. Kalau pergi ke Yerusalem, ke Israel itu banyak tentara-tentara banyak. Kalau shalom nggak usah tentara, betul nggak? Cutter pun nggak perlu, sendok pun nggak perlu gitu ya. Nggak usah pakai jadi senjata karena shalom. Tapi di sana tentara berkeliaran ada di mana-mana. Daerah yang tidak ada shalom. Karena shalom yang sejati ada di dalam Kristus. Maka kita lihat kalimat malaikat di hari kelahiran Tuhan Yesus di dalam nyanyian tadi, nanti di closing oleh Tuhan Yesus, waktu Yesus sudah bangkit, Yesus meng-closing dengan kalimat yang sangat penting, yaitu Yesus yang sudah dilahirkan ke dalam dunia ini, dia harus mati. Waktu dia mati, menggenapkan semua tuntutan dari Bapa, dan waktu dia bangkit, dia mengumumkan, sekarang sudah menang, dan sekarang kamu dapat shalom yang sejati. Yesus lahir, itu tema shalom. Damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalimat yang begitu agung mestinya dibicarakan di STT, di sekolah rabi-rabi. Tapi rabi-rabi tidak dengar. Dikhotbahkan atau dinyanyikan di bait suci. Kor tempatnya bait suci. Ini kor tempatnya di luar bait suci, di padang belantara. Kor dinyanyikan kepada begitu banyak rohaniawan yang hadir dan jemaat awam yang hadir. Ini cocok. Tapi kor dinyanyikan dengan pasukan nyanyi jauh lebih banyak daripada si gembala. Saudara kalau datang ke satu gereja, misalnya jemaatnya 10, anggota kornya 1000. Ambruk itu gereja ya. Ini mubazir. Jemaatmu berapa? 10. Oke, saya kirim 5 orang aja akapela. Cocok ya. Jemaatmu berapa? 10. 10 ada 2 hamba Tuhan, lalu sama istrinya, sama anaknya. Oke, saya akan datang, kita kebaktian minggu, saya kirim 1000 pasukan kor. Langsung pendeta bilang, Pak, mimbarnya kalau 20 orang saya sudah getar, Pak. 1000 langsung amblas ke dalam gitu kan. Nggak mungkin kan? Bayangkan,
Ini gembala-gembala, kita tidak tahu jumlahnya berapa, tapi pasukan bala tentara surga datang kur. Di sini kita temukan satu rahasia. Di dalam kalimat-kalimat yang muncul dalam kitab Injil, Yesus kalau datang, dia akan memberikan kabar sukacita bagi orang miskin. Jadi kelahiran Tuhan Yesus merupakan penggenapan yang sangat penting, kabar sukacita bagi orang miskin. Dan gembala-gembala dikasih undangan VVIP di hari H. Orang Majus yang kaya, yang hebat, masih kalah. Karena orang Majus waktu ketemu Yesus, Yesus bukan dibungkus dengan lampin. Yesus sudah berumur 2 tahun ke bawah. Jadi gembala ini orang berbahagia. Dan mereka tidak mungkin pulang dulu, mandi dulu, ganti baju baru gitu kan. Siapkan lilin Natal, nggak ada itu. Apa adanya mereka langsung datang. Itulah Natal yang sejati. Amin. Sekarang Natal disiapkan untuk kelompok majus-majus yang rapi-rapi, saudara ya. Natal tidak disiapkan untuk kelompok para gembala. Mestinya Natal kita lakukan di tempat-tempat terpencil, di gubuk-gubuk, di rumah-rumah terpencil. Ini tahun ini saya sudah khotbah kali yang ketiga di setiap hari Natal di kelompok kaum marginal. Kelompok ini ada di Jakarta dan mereka dikumpulkan dari kalangan-kalangan yang sangat marginal. Ada yang mantan bencong, waktu dia ketemu sama saya, dia berkata, "Pak, saya dulu bencong, tapi saya sudah diselamatkan dan saya sudah Kristen." Lalu yang lain mereka pemulung-pemulung yang sangat miskin di pinggir jalan, mereka ambil botol di pinggir jalan, mereka sangat miskin. Dan mereka sangat susah sekali hidupnya, dan kami layani mereka sudah 3 tahun berturut-turut. Sekarang orang-orang pinggiran masih dengar berita Natal? Mereka banyak nggak dengar. Mereka cuma dapat sembako dari gereja yang salah prediksi jumlah. Berapa orang yang akan datang Natal tahun ini? 2.500 disiapkan nasi kotak. 2.500 yang datang 1.000. Sisa 1.500, Pak, ambil. Bagi ke Satpam Kompleks, bagi. Daripada basi, bagi. Maka pulang gereja semua bawa yang banyak. Kasih selamat Natal, dia bingung. Ini malaikat dari mana? Tidak ada makanan. Berita Natal tidak disampaikan, tiba-tiba sembako datang. Sembako datang bukan karena cinta kasih, karena habisin stok yang kelebihan, susah. Dan ini sering terjadi bertahun-tahun. Mestinya dari keluarga-keluarga, kumpulan dari satu kompleks, mereka yang orang Kristen, mereka cari orang-orang miskin di sekitar sana, di pinggir jalan, di bawah jembatan, lakukan Natal bersama dari grup kecil itu. Amin? Amin enggak? Wah, tapi saudara bilang, wah saya rayakan Natal di tempat mereka, aroma rumahnya, aromanya mengerikan gimana? Saya pernah besuk satu keluarga yang rumahnya kecil. Udah rumahnya kecil ada anjing, dan anjingnya bisa kencing di situ, bisa buang kotoran di situ. Dan sofanya sudah bekas-bekas, ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, ada Papua, semua sudah ada di situ. Silakan duduk, Pak. Aromanya sudah menyengat, saudara. Waduh, kita nggak mungkin berkata, kami cuma sebentar ya, karena malaikat datang, tidak bertamu gitu ya. Kami cuma ngomong langsung pergi gitu. Dan suruh duduk. Harus duduk, saudara. Lalu dia keluarkan minuman, dan gelasnya sudah sompel-sompel kuning-kuning. Ayo minum enggak? Saya bilang, saya puasa gitu. Harus minum. Nah itulah seninya, saudara. Tuhan kasih kita bisa nafas dengan 2 cara. Nafas dengan mulut, nafas dengan hidung. Kenapa 2 cara? Untuk penginjilan. Kalau tidak, nggak mungkin misionaris bisa tidur di pedalaman. Nggak mungkin kita bisa ke ICU doakan orang yang sudah baunya luar biasa karena diabetes. Semua suster pakai masker, kita masuk. Tuhan mengasihi Kristen. Karena baunya nggak ketolongan. Maka Tuhan kasih nafas dengan mulut. Tadi saya belajar ya. Ketemu orang yang bau, yang tidak mandi, yang sudah bau karena luka-luka di tubuh, kita bisa injilin dengan nafas mulut. Begitu nafas mulut, kita nggak akan cium baunya. Berarti Tuhan cipta manusia nafas dengan mulut untuk layani orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang terbuang.
Saudara datang ke pinggiran jalan raya, bawah jembatan, pasti aromanya menyengat, saudara. Maka Tuhan sudah siapkan penginjilan untuk mereka melalui nafas mulut. Mulai hari ini belajar ya, nafas mulut ya. Saya bisa khotbah berjam-jam dengan nafas mulut, saudara. Karena saya sudah latih sejak dulu. Nah, sekarang kita kembali ya. Nyanyian dari malaikat, tidak ada cetusan tentang pergumulan hidup, mengenal Tuhan, melayani Tuhan. Tapi langsung doktrin yang sangat dalam. Dia mengumumkan kesukaan besar untuk segala bangsa dan kemuliaan Allah bagi Allah yang maha tinggi. Bukan yang dari dunia ciptaan. Semua Allah-Allah dari dunia ciptaan. Dewa bintang, dunia ciptaan, bukan tempat maha tinggi. Dewa bulan, planet, semua direndah. Orang percaya semua yang direndah. Itu dapat kemuliaan, itu kemuliaan palsu. Kemuliaan harus diserahkan kepada Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Kalau ini sudah connect, barulah kita bisa lihat seluruh karya Tuhan di dunia melalui Kristus. Oleh sebab itu, Kristuslah yang membuka mata rohani kita. Maka Natal adalah Kristus yang datang, Kristus yang membuka hati. Kitab Yohanes, terang yang sesungguhnya telah datang dan menerangi setiap hati orang percaya. Amin. Itulah terang. Maka tugas kita sekarang membawa terang. Masih ada sisa berapa hari, kalian punya kompleks, pasti ada orang miskin. Kalian punya kompleks, pasti ada pemulung-pemulung. Panggil dia, datang ke kompleks, datang ke tempat rumah, lalu layani dia. Lalu kita rayakan Natal sama-sama, mau? Tidak apa-apa, 5-6 orang. Mungkin itulah Natal pertama yang dia pernah alami. Lalu kalau dia mau, dibawa lagi ke gereja. Kalau tidak, kalau dia malu sama teman-teman, rayakan Natal bersama dengan dia. Dan itu menjadi kesan yang akan sangat mendalam. Seperti kita carol. Kita datang ke rumah orang tua yang tidak mungkin ke gereja, itu berkesan kepada orang tua. Sekarang kita lakukan itu juga kepada orang yang ada di pinggiran jalan, yang tidak mungkin orang samperin, tapi kita samperin mereka. Itulah hari H. Yesus dilahirkan, gembala-gembala didatangin oleh pasukan bala tentara sorga dengan kasih nyanyian yang terbaik. Sampai hari ini kalau ada rekaman nyanyian itu lalu dijual $2 juta pun orang akan beli karena pengen dengar suara aslinya malaikat, betul nggak? Tapi Tuhan tidak sisakan rekaman itu, nggak ada rekaman, tapi malaikat yang nyanyi sudah didengar oleh gembala. Gembala sudah dengar orisinil. Kita dengar setelah Yesus sudah lahir. Mereka dengar Yesus saat itu hari H lahir. Mana lebih hebat? Mereka ya, puji Tuhan ya. Maka hari ini semua kita yang merayakan Natal, ingat baik-baik kalimat-kalimat yang kita sudah dengar tadi. Natal untuk mereka itu. Nyanyian pujian dari malaikat. Itu berita sukacita. Dan biar kita seperti malaikat-malaikat yang juga mewartakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk semua nyanyian-nyanyian penting di dalam kitab suci. Dan kami bersyukur Tuhan memakai malaikat untuk menyatakan rahasia kristologi yang sangat dalam. Dan Tuhan akhirnya nanti akan memakai Yohanes Pembaptis, memakai Yesus, memakai rasul-rasul, dan memakai semua pengikut-pengikut Kristus, dan memakai kami sampai hari ini untuk mewartakan berita yang sama. Dengar doa kami ya Tuhan, pakailah kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.